Pondok pesantren sedikit pun tak pernah terbesit dalam pikiranku untuk masuk ke sana. Pondok pesantren dengan beribu-ribu peraturan. Mengingat hal itu saja membuat kepala pusing. Lalu orang tuaku secara tiba-tiba memberiku saran untuk masuk ke sana. Saran yang tanpa pikir panjang langsung aku tolak tanpa ada negosiasi terlebih dahulu. Dari sana aku seringkali bertanya-tanya pada diriku sendiri. Apa istimewanya pondok pesantren? Apa enaknya tinggal di sana? Kita diharuskan bangun pagi, segala hal harus mengantri. Apa yang kita lakukan harus sesuai dengan peraturan terpatri. Apa yang harus dibanggakan dari sana? Jika aku masuk ke sana, maka kamu perbaiki diri. Mana dengan emang? Enggak mau mondok bu, aku enggak mau mondok. kebebasan yang sekarang aku rasakan akan hilang seketika. Damn it, itu adalah mimpi buruk dalam sejarah hidupku. Tapi aku pernah melihat teman masa kecilku masuk pondok pesantren, dan sekarang dia mendapat beasiswa kuliah di Jakarta dan memilih jurusan tarbiyah. Hebatnya, temanku itu sering mengisi pengajian mingguan di masjid. Hebatnya lagi, yang mengikuti pengajian itu bukan hanya ibu-ibu, kaum remaja pun banyak yang ikut serta. Hebat sekali bukan? Untuk aku bisa seperti temanku, aku yakin membutuhkan proses yang tak mudah. Aku bahkan jadi pesimis jika modal daring saja bisa membuatku seperti temanku. Dulu, almarhum kakekku pernah berkata, bahwasanya kita harus merasakan pahit dulu sebelum merasakan manisnya kesuksesan di masa depan. Apa itu artinya aku harus merasakan pahitnya mondok dulu agar bisa sukses seperti temanku? Karena katanya seorang santri bisa sukses jika mendapat berkahnya pemimpin pondok. Sekali lagi aku merenung, apa harus aku masuk pondok pesantren terlebih dahulu? Setelah lelah berperang dengan pikirannya sendiri, ia pun jatuh tertidur. Di dalam tidurnya, ia bermimpi bahwa ia sudah masuk pondok pesantren. Di dalam mimpinya, seolah ia memang mengikuti berbagai kegiatan yang ada di sana. Dimulai dari pagi hari sampai malam, ia seolah benar-benar mengikutinya. Dimulai dengan saat mengantri, saat akan mandi pagi. Ia yang notabene santri baru tidak tahu jika harus mencari antrian dulu untuk bisa masuk ke dalam bilik kamar mandi. Sampai santri senior menegurnya, kamu harus mencari antrian dulu kalau mau mandi, gak bisa senaknya dong gitu. Yang bisa ia lakukan hanyalah diam. Saking banyaknya antrian, ia sampai ketiduran. Baru terbangun saat adanya teman sekamar yang membangunnya. Kita harus mengikuti pelajaran kitab kuning. Ayo. Pelajaran kitab kuning berlangsung hikmat. Kitab Ta'lim Muta'alim membahas tentang adab seorang murid terhadap gurunya. Meski bingung, ia tetap menyimak penjelasan ustazah dengan baik sampai jam pelajaran itu selesai. Setelah itu dilanjut untuk mengikuti acara muhadharah yang orang-orang tahu adalah pidato bahasa Arab dan Inggris. Di dalam kelas, ia hanya diam berusaha memahami khutbah bahasa Arab yang disampaikan oleh santri lama. Bahasa Arab itu tiada yang ia mengerti, tetapi ia tetap fokus mendengarkan. 2 jam acara itu selesai. Kegiatan siang setelah duhur adalah berkumpul untuk mendengarkan tausiah yang dibawakan oleh putri pemimpin pondok. Kegiatan itu membuatnya semangat, karena ini lebih mirip seperti tengah memberi motivasi yang sangat menginspirasi. Pulpen dan buku ia keluarkan, mencatat apa saja
yang ia anggap bisa berpengaruh untuk pola pikir yang saat ini sangat primitif. Lalu dilanjut kegiatan sore hari, yaitu muhadasah atau percakapan berbahasa. Setiap santri harus memiliki partner untuk diajak bercakap-cakap menggunakan bahasa. Ia kebingungan. Setiap pertanyaan yang ia lontarkan, santri senior terasa sangat asing telinganya. "Kamu anak baru?" tanya santri senior setelah sadar bahwa wajah partnernya ini terlihat asing. "Iya, aku anak baru." Santri senior itu mengangguk, lalu kembali melanjutkan percakapannya. Kali ini diselingi bahasa Indonesia agar bisa dimengerti oleh partnernya. Dan setiap hari selalu begitu. Ia mengikuti semua kegiatan di pondok dengan baik. Seminggu, 2 minggu, masih sering mengeluh tentang semuanya. Baru setelah sebulan lebih, ia bisa benar-benar menikmati setiap kegiatan di pondok. Ia juga sadar jika mengeluh tak akan bisa mengubah apapun. Justru akan membuatnya semakin lelah. Mengingat teman-temannya yang bisa sukses, membuat antusiasme belajarnya semakin menggebu. Ilmu yang ada di pondok, ia cerna baik-baik. Sampai akhirnya, ia bisa menyelesaikan waktu 4 tahun di pondok. Keluar pondok, ia menjelma menjadi seorang motivator dan memberi banyak orang inspirasi kehidupan. Bekal yang didapat saat mondok, ia amalkan dengan baik. Berkahnya mondok ia rasakan setelah keluar dari sana. Dan Allah benar-benar menunjukkan bukti manisnya setelah mondok di pesantren. Ketika ia diundang ke salah satu acara TV untuk memberikan banyak motivasi kepada semua orang sesuai pengalaman yang ia dapatkan dulu. "Bagaimana Mbak? Apakah Mbak bersedia hadir di acara tersebut? Jika iya, besok pagi akan ada staf kami yang menjemput ke sini," ucap seseorang yang sebelumnya memberikan undangan soal acara itu. Baru saja mulut akan menjawab iya, tiba-tiba, "Nak, bangun." Iya ma, aku pengen mondok. Alhamdulillah. Mimpi yang terasa nyata itu segera berakhir. Ia terbangun dengan nafas memburu dan keringat bercucuran. Akhirnya dengan tekad yang nyata, ia segera berkata, "Mah, aku mau mondok."